Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Askia Adistia Abdillah NIM 123919064 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai kegiatan studi independen bersertifikat saya pada PT Marka Kreasi Persada Altera Academy. Baik, beberapa yang ingin saya paparkan. Yang pertama mengenai deskripsi perusahaan Altera Academy. Kemudian yang kedua ada job description saya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas harian atau mingguan saya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Kemudian ada produk yang dihasilkan dari KP, kemudian ada relasi yang saya dapatkan, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan, kemudian ada pengalaman menarik seperti itu. Kemudian lanjut ke yang pembahasan yang pertama mengenai perusahaan. Apa itu Altera Academy? Altera Academy atau sering disebut dengan PT Marka Kreasi Persada Altera Academy adalah perusahaan coding bootcamp untuk semua orang. Maksudnya baik itu orang dengan background IT maupun non-IT dibimbing untuk menjadi seorang programmer dengan kualitas terbaik di industri saat ini seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini Altera Academy dipercaya sebagai salah satu mitra program studi independen bersertifikat Kampus Merdeka oleh Kemendikbud, di mana mahasiswa akan mendapatkan pelajaran dan praktikal knowledge dari mentor-mentor profesional yang telah berkecimpung di industri IT itu sendiri. Dan tentunya materi-materi yang disampaikan tentunya akan selaras dengan dunia kerja saat ini seperti itu. Kemudian untuk job description saya ketika saya mengikuti kegiatan studi independen bersertifikat di Altera Academy ini, yang pertama saya melakukan perancangan UI UX design. Di sini saya melakukan 2 kali perancangan UI UX design. Yang pertama untuk mini project saya, yang kedua untuk capstone project saya yang berbarengan dengan tim UI UX seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya lakukan yaitu slicing design, yaitu dengan Vue.js. Dengan desain-desain yang udah dibuat bersama tim UI UX, maka selanjutnya akan melakukan slicing design. Kemudian yang selanjutnya ada konsum API dari tim backend seperti itu. Kemudian ada connect Sandwich. Sandwich merupakan suatu payment method yang dapat digunakan untuk simulasi pembayaran seperti itu. Kemudian testing, melakukan 2 testing yaitu manual testing dan automation testing. Selanjutnya untuk aktivitas saya ketika melakukan mengikuti SIP, yang pertama minggu pertama di tanggal 17-18 Februari saya mengikuti sosialisasi persiapan oleh Altera Academy. Kemudian di minggu kedua itu baru opening, kemudian sekaligus pemaparan materi mengenai dasar version control dan branch management kit yang menggunakan GitHub dan dasar-dasar UI UX. Kemudian minggu ketiga mempelajari tentang front end fundamental, baik HTML, CSS fundamental seperti itu. Kemudian di minggu keempat pemahaman mengenai Bootstrap atau yang berhubungan dengan front end, JavaScript, refreshment, dan clean code. Kemudian di minggu selanjutnya mempelajari dan praktik langsung mengenai Vue.js yang menjadi framework kita, dan juga terdapat kelas professional skill. Kemudian di minggu ke-6 kita melanjutkan dengan implementasi praktik langsung dengan mengerjakan latihan dengan menerapkan komponen Vue dan Vue Helper. Kemudian di minggu ke-7 kita mempelajari dan mengimplementasikan mengenai Vue Helper, Vue Data, Vue Quality Control. Kemudian di minggu ke-8 kita udah mulai masuk di Vue UI Framework dan work together with product seperti itu. Kemudian di minggu ke-9 kita mengenal framework Vue dan GraphQL. Kemudian di minggu ke-10 yaitu mengimplementasikan konsep-konsep dasar dari relation database.
Kemudian di minggu 11 kita udah masuk di mini project. Kemudian di minggu ke-12 itu kita mempelajari mengenai fetch dan consume API itu sendiri. Kemudian di minggu ke-13 itu update fitur, deployment, dan persiapan presentasi mini project. Kemudian di minggu ke-14 itu ada presentasi mini project. Di minggu ke-15 itu langsung pembagian untuk capstone project atau project akhir, dan sekaligus sudah koordinasi dengan anggota kelompok baru. Kemudian di minggu 16 kita mulai menentukan MVP, apa aja fitur-fitur yang minimal harus dicapai. Kemudian di minggu ke-17 kita mulai tim front end slicing desain UI. Kemudian minggu 18 itu revisi minor-minor tampilannya. Kemudian minggu 19 itu minggu 19-20 kita fokus di authentication login karena itu membutuhkan keamanan yang berlapis ya, jadi kita membutuhkan waktu 2 minggu untuk mengerjakan hal tersebut. Kemudian di minggu 21 ini masih berhubungan dengan authentication tadi, yaitu middleware. Kemudian minggu ke-22 itu update feature dari permintaan dari UI UX dan QA. Kemudian di minggu ke-23 itu atau tanggal 18 itu kita melakukan presentasi proyek akhir kita. Kemudian permasalahan dan solusi yang kami hadapi ketika kami mengikuti program SIP, yaitu yang pertama kita kesusahan untuk melakukan analisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan apa aja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website PPOB atau Payment Point Online Bank seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut kita menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat, dan Threat. Nah, berdasarkan metode tersebut kita dapat mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan apa yang ada di tim kita seperti itu. Kemudian produk yang kita hasilkan ya di sini ada login page ini untuk login, kemudian ini untuk dashboard page. Jadi di sini kita membangun sebuah admin page ya teman-teman, yang di dalamnya ada dashboard, daftar produk, invoice, iklan promo, dan pembayaran. Di sini untuk mengelola apa ya, payment method kita gitu loh, transaksi-transaksi kita, penjualan produk kita seperti itu. Nah, di dashboard page di sini ada kayak total pemasukan, total keuntungan, total terdaftar, total member baru. Nah, ini udah terkoneksi dengan database kita. Kemudian product page ini merupakan produk-produk yang kita jual. Di sini kita bisa menambahkan produk baru atau kita bisa mengedit produk yang ada seperti menambahkan stok, mengupdate harga. Kemudian kita bisa menghapus produk itu sendiri. Kemudian di invoice ini merupakan daftar transaksi dari user gitu. Jadi ketika user melakukan transaksi maka akan masuk di invoice seperti ini. Nah, kemudian invoice ini nanti ada tiga status: sukses, pending, dan gagal. Sukses ini ketika udah melakukan pembayaran, pending ketika belum melakukan pembayaran gitu. Nah, kalau untuk invoice ini kita bisa mengirim secara manual, send invoice. Nah, ini nanti akan terkirim otomatis ke email, atau ketika user melakukan transaksi itu udah langsung otomatis terkirim invoice ke email masing-masing untuk melakukan pembayaran dan jumlah pembayarannya berapa. Kemudian untuk promo page ini iklan, nanti iklan tersebut akan ditampilkan di tampilan mobile aplikasi mobile seperti itu. Kemudian ada pembayaran page, di sini ada daftar metode pembayaran yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian mungkin untuk selanjutnya mengenai deployment, kita deploy di Vercel. Mungkin bisa dilihat deploymentnya seperti ini udah kita deploy di Vercel. Kita login admin, kemudian ini admin 123 login. Nah, kita masuk di sini, kita bisa mengakses ini karena datanya udah agak lama, jadi udah beberapa data-data yang rusak itu. Kemudian untuk transaksi invoice tadi seperti ini untuk melakukan pembayaran, untuk jumlahnya sekian, ini dengan metode BNI seperti itu.
Oke, mungkin lanjut untuk tadi udah deployment. Kemudian untuk relasi yang kami dapatkan, ini adalah tim kami di Capstone Project. Sebenarnya ada banyak relasi yang kami dapatkan di sini. Yang pertama ada tim UI UX, itu ada Erin dan Fajar. Kemudian di tim backend itu ada Doni, kemudian Arif, Dimas. Kemudian di front end ini ada teman-teman saya, ada Ferdiansyah, kemudian ada saya, kemudian ada Satya. Kemudian di Flutter itu ada Farhan sama Siva. Kemudian di QA itu ada Fahmi dan Fahri, seperti itu. Nah, untuk relasi yang kami dapatkan seperti itu. Kemudian ada mentor kami Kak Adif dan Kak Ahmad. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan, untuk soft skill sendiri ada komunikasi, tanggung jawab, manajemen waktu, kerjasama, analisis, dan problem solving. Itu benar-benar kami dapatkan ketika kami mengikuti SIB, seperti itu. Kemudian untuk hard skill, tentunya implementasi framework front end sendiri, yaitu Vue.js with Next. Kemudian ada manajemen proyek, yaitu Trello dan GitHub Organization. Kemudian kita juga memiliki keterampilan di bidang debugging atau penyelesaian debug, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengalaman menarik yang kami dapatkan, yang pertama itu belajar mengenai materi yang sesuai dengan dunia kerja. Jadi banyak sekali pembelajaran yang belum kami dapatkan di kampus, tetapi berhasil kami dapatkan di SIB Altera Academy. Kemudian untuk pengalaman selanjutnya yaitu pengalaman mengerjakan proyek dalam tim. Ini merupakan pengalaman yang cukup berkesan karena kita jadi saling berkomunikasi, saling benar-benar ngerjain dalam tim seperti di dunia kerja nantinya. Kemudian tentunya yang ketiga adalah menambah relasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.